Dunia sepak bola kembali memandang tajam ke arah Qatar. Negara kecil yang selalu menjadi pusat perhatian ini, kembali memicu kontroversi besar. Kali ini bukan soal stadion megah, bukan soal teknologi canggih, tetapi soal sesuatu yang lebih aneh dan mengejutkan, lapangan latihan yang dipakai untuk pertandingan resmi Piala Dunia U17 2025. Dan kini, peserta yang lolos ke 32 besar, memprotes keras. Sejak awal turnamen, situasi di Qatar memang sudah banyak dipertanyakan. Namun puncaknya terjadi ketika beredar laporan bahwa beberapa pertandingan penting justru dilangsungkan di lapangan yang awalnya hanya untuk latihan. Para pelatih, pemain, hingga federasi sepak bola dari berbagai negara mulai mempertanyakan keputusan ini. Kok bisa, ajang dunia, dengan standar FIFA, memakai lapangan ini sebenarnya tidak disiapkan sebagai venue utama? Rumputnya belum matang, drainase kurang optimal, dan beberapa area terlihat tidak rata. Beberapa tim menyebut kondisi ini mengerikan, bahkan ada yang mengatakan ini tidak layak untuk turnamen dunia. Pelatih Brasil U17, Spanyol, Jepang, bahkan dua tim Afrika disebut-sebut sebagai pihak yang paling keras menyampaikan protes seperti ini. Ketika fase 32 besar dimulai, keluhan semakin membesar. Tim-tim yang lolos merasa kecewa, bahkan ada yang frustrasi. Mereka membutuhkan lapangan dengan standar tinggi, karena fase gugur adalah momen paling krusial. Tapi kenyataannya, rumput bergelombang, pantulan bola tidak normal, bahkan beberapa pemain mengeluh risiko cedera meningkat, dan dunia pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di Qatar? Inilah bagian yang paling memicu kontroversi. FIFA sebenarnya tahu mengenai kondisi lapangan ini jauh sebelum turnamen dimulai. Namun laporan itu dianggap aman dan tetap disetujui. Pertanyaannya, mengapa FIFA tetap memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2025? Apakah karena faktor kualitas, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Beberapa analis menilai bahwa Qatar memiliki hubungan kuat dan pengaruh besar di dalam AFC dan FIFA. Dengan investasi besar, fasilitas tingkat dunia, serta kedekatan dengan beberapa petinggi organisasi olahraga, keputusan seperti ini bukanlah hal yang mengejutkan. Qatar bukan negara yang kekurangan uang. Mereka telah menginvestasikan miliaran dolar untuk olahraga, infrastruktur, dan diplomasi internasional. Di sisi lain, AFC juga sangat dekat dengan Qatar, terutama setelah Piala Asia 2023 dianggap sukses besar. Namun, kesuksesan itu tidak serta-merta menutup kontroversi. Bagi sebagian pihak, keputusan memilih Qatar terus-menerus sebagai tuan rumah turnamen besar menimbulkan tanda tanya besar. Tim-tim yang lolos ke 32 besar menyampaikan satu hal yang sama, kecewa. Mereka merasa bahwa turnamen sebesar Piala Dunia U17 seharusnya berlangsung di lapangan dengan kualitas terbaik. Akan tetapi, faktanya tidak seperti itu. Beberapa federasi bahkan meminta FIFA memberikan penjelasan resmi. Tekanan publik semakin besar. FIFA kini menjadi sorotan dunia. Apakah mereka akan memberi penjelasan? Apakah venue pertandingan akan direvisi? Atau justru mereka tetap bungkam seperti beberapa kontroversi sebelumnya? Yang jelas, kontroversi ini kembali membuka pertanyaan lama. Apakah FIFA memilih tuan rumah berdasarkan kualitas, atau berdasarkan kepentingan tertentu? Dan Qatar lagi-lagi berada di tengah badai kritik itu. Qatar dikencam dunia, lapangan latihan dipakai untuk Piala Dunia. Peserta 32 besar kecewa, dan FIFA kembali menjadi pusat pertanyaan besar.